selamat datang di Riung Rantas. Pada episode kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana seharusnya Bekasi memiliki satu upaya untuk mengedepankan citra, citra dari kota Bekasi itu sendiri yang harus menjadi program prioritas bagi calon-calon wali kota Bekasi pada Pilkada 2024 kali ini. Citra yang disebut adalah city branding. City branding adalah bentuk dari identitas bagi suatu kota yang menjadikan kota tersebut memiliki image atau memiliki sebuah citra memiliki sebuah citra dari kota tersebut. Nah, ini yang seharusnya menjadi program dari pemerintah Kota Bekasi selanjutnya. City branding seringkali dibicarakan oleh stakeholder ataupun pejabat-pejabat daerah Kota Bekasi, tetapi tidak pernah dijalankan dengan serius. Bekasi sebagai kota industri memang sudah memiliki citranya sendiri, tetapi apakah itu cukup? Apakah itu bisa menjadi sebuah peluang ekonomi bagi masyarakat Kota Bekasi yang mungkin ingin tinggal dan bekerja di Kota Bekasi? Sedangkan city branding ini adalah mungkin kesempatan emas bagi kita untuk membuat sebuah kota yang memang layak huni dan layak untuk mendapatkan penghasilan dari Kota Bekasi ini. Nah, ini yang jarang sekali dipikirkan oleh pihak-pihak terkait, oleh pihak-pihak stakeholder yang seharusnya membuat Bekasi memiliki identitasnya dan berkembang menjadi sebuah kota yang bisa menampung masyarakatnya secara ekonomis maupun kultural. Membuat city branding itu memang bukan hal yang mudah. Harus memiliki pattern, harus melihat dari berbagai sudut pandang konseptual dari berbagai interdisiplin ilmu. Dari ilmu antropologi kultural, antropologi urban, ilmu komunikasi, marketing, seni budaya, lalu juga ilmu tentang manajemen perkotaan yang memang seharusnya dibuat dengan sangat serius. Hal ini yang menjadi kekurangan dari Kota Bekasi. Membuat suatu program hanya untuk menghabiskan anggaran saja, bukan untuk memiliki kota yang berkelanjutan. Bagaimana caranya agar Bekasi bisa memiliki city branding yang bisa dikenal secara nasional atau bahkan mungkin internasional? Caranya adalah menggait, mencari orang-orang yang memang peduli tentang kota Bekasi ini dari berbagai disiplin ini, dari planologi atau tata kota, dari desain komunikasi visual, dari kebudayaan, dari pemasaran atau marketing, yang semuanya disatukan dan dibuat lini-lini kerjanya. Lini-lini kerja tersebut yang nantinya akan bertugas menjadi petugas-petugas yang merumuskan atau merencanakan dan juga mengeksekusi city branding dari Kota Bekasi ini. Ini yang seharusnya disadari oleh pemerintahan Bekasi berikutnya. Jangan hanya membranding diri sendiri setiap wali kota, tapi membranding juga programnya. Program apa yang ingin diberikan kepada masyarakat Bekasi untuk membuat Bekasi lebih dikenal bukan hanya sebagai polokan atau ejekan planet Bekasi saja, tapi memiliki nilai-nilai ekonomis, memiliki nilai-nilai kebudayaan yang bisa dijual, bukan hanya secara nasional, mungkin juga secara internasional. Karena Bekasi ini memiliki akses yang cukup mudah dari pusat perekonomian yang ada di Indonesia, yaitu Jakarta. Dan kita harus memiliki identitas kita itu mau seperti apa? Apa yang ingin dikemukakan oleh Bekasi? Bekasi ingin dijadikan kota seperti apa? Nah, ini bisa menjadi peluang ekonomi. Bayangkan berapa banyak lulusan SMK desain komunikasi visual, SMK pemasaran yang ada di Kota Bekasi yang mungkin sekarang banyak yang menganggur. Jika branding city ini dijalankan dengan baik, ini bisa menjadi peluang pekerjaan bagi mereka yang mungkin ingin turut serta berkontribusi dan memiliki skill dan kreativitas untuk membangun kotanya sendiri. Jadikan
SDM yang ada di Kota Bekasi ini memiliki rasa kepemilikan terhadap kotanya sendiri. Jika ingin membuat city branding, manfaatkan SDM yang ada di Kota Bekasi, bukan hanya sekedar meng-hire atau membayar orang-orang yang memang sudah ahli. Hanya terima beres. Hal ini tidak akan memiliki nilai ekonomis berkelanjutan. Hanya membuat anggaran atau program itu terlaksana, lalu dibuat lagi programnya di tahun depan. Buatlah program berkelanjutan tentang city branding ini, dan Bekasi akan menjadi kota yang diidam-idamkan bagi orang-orang yang bergerak di industri kreatif. Kita tidak bisa pungkiri bahwa industri kreatif adalah salah satu strategi ekonomi nasional dan bisa menjadi peluang investasi kita. Bayangkan berapa banyak orang-orang yang memang mengerti tentang industri kreatif yang ada di Kota Bekasi yang kerja di luar Bekasi. Apakah Bekasi hanya ingin menjadi kota buruh saja, kota pekerja biasa saja? Kita tidak menginginkan itu. Kita menginginkan Bekasi menjadi kota yang kreatif dan bisa menampung SDM-SDM kreatif di dalamnya. Ini yang seharusnya menjadi cikal bakal kota kreatif di Bekasi. Mungkin ini yang seharusnya menjadi program prioritas para calon-calon wali kota yang ada di Bekasi. Jangan hanya membranding diri sendiri, brandinglah programnya. Buat orang-orang yang tinggal di Bekasi itu merasa bahwa kalianlah orang yang tepat untuk memimpin Kota Bekasi selanjutnya. Itu tentang city branding dan bagaimana mengelolanya. Jangan coba-coba untuk hanya membuat program tapi tidak melibatkan seutuhnya masyarakat yang ada di Kota Bekasi. Ini seperti menganggap bahwa orang Bekasi hanya terima beres saja, padahal banyak dari mereka yang menginginkan Kota Bekasi ini memiliki identitas kota berkelanjutan, dan yang menjadi tim ahli di dalamnya adalah orang-orang dari Kota Bekasi itu sendiri, bukan hanya sekedar konsultan-konsultan yang dibayar untuk membranding Kota Bekasi. Ini adalah sebuah kesalahan berpikir yang harus segera diperbaiki di Kota Bekasi. Jika Anda menonton ini, pikirkan dengan matang dan hubungi kami, Riung Rantas. Terima kasih.